Jakarta Lovers, pagi ini saya lagi berada di salah satu waduk andalan di Jakarta Timur, yaitu Waduk Setu Cipayung. Yuk sama-sama kita cari tahu bagaimana sejarah dan perkembangan di waduk ini. Jakarta Lovers, sekarang saya lagi berada bersama dengan Bang Leo. Hai Bang Leo. Halo Bang, saya boleh ya tanya-tanya seputar dengan waduk ini? Saya pengen tahu dong Bang, bagaimana sejarah awal terbentuknya waduk ini? Oke, Waduk Setu ini awalnya itu berupa persawahan warga. Nah, persawahan warga lalu tahun 2012 dikelola oleh SDA, dibentuk waduk untuk oleh sumber daya air untuk menampung debit air yang ada di aliran PHB Cilangkap. Fungsinya agar mencegah banjir di lingkungan sekitar. Lalu selesai tahun 2015 diserah terimakan kepada Dinas Kebersihan. Dulunya, sekarang berubah menjadi Dinas Lingkungan Hidup. Lalu dari tahun 2015 kita menjaga kebersihan waduk, mengurus sampai sekarang 2020. Oh gitu. Ya. Lalu apa sih Bang yang sedang UPK lakukan dan atau yang kedepannya yang akan UPK lakukan di waduk ini? Oke, yang sudah dilakukan oleh PK Badan Air di Waduk Setu ini yaitu penghijauan. Jadi penanaman berbagai macam buah-buah, pohon buah-buahan di sekitar sini. Lalu ada pengolahan sampah organik menjadi pupuk. Oke Bang. Kalau suka dukanya Abang di sini apa sih? Suka dukanya warganya itu sangat susah menjaga kebersihan. Oh gitu. Seperti kayak pemancing dan warga-warga yang rekreasi sore, mereka selalu buang sampah sembarangan. Setiap kali kita tegur, tetap mereka ini malah kalau kadang-kadang ada yang lebih galak, malah balik marah kepada kita petugas. Itu aja suka dukanya sih. Terus di sini tanggapan masyarakat gimana Bang terhadap waduk ini? Tanggapannya seperti apa? Tanggapan warga untuk Waduk Setu ini sangat besar, sangat baik karena ini sebagai tempat silaturahmi rekreasi juga ya. Rekreasi, iya. Apa aja sih Bang program yang lagi Abang jalankan di sini? Program yang dijalan di Waduk Setu Cipayung ini akan ada urban farming. Untuk sementara kita baru ngebentuk tanaman hidroponik. Hidroponik itu ada di waduk. Nanti setelah hidroponik ada composting juga. Nanti akan ditanam lagi tumbuhan-tumbuhan yang bermanfaat bagi warga, yang menghasilkan, dan nanti hasil compostingnya akan untuk memupuk supaya tumbuh subur. Itu aja programnya. Baik Bang Leo, terima kasih atas waktunya. Semoga waduk ini menjadi waduk andalan Jakarta Timur ya Bang. Terima kasih banyak. Oke, Jakarta Lovers, ternyata banyak kan manfaat dari waduk ini. Di sini juga akan dicanangkan jogging track. Jadi untuk Jakarta Lover yang mau bersepeda nanti bisa jogging track di sini. Tapi tunggu dulu ya sampai selesai jogging track ini selesai dibuat. Hai Jakarta Lovers, tempat saya berdiri sekarang ini adalah tempat untuk dijadikan urban farming, dan di sini nanti akan ditanami oleh beberapa jenis tumbuhan seperti jagung, bayam, dan singkong. Selain waduk ini ada waduk yang ada di Jakarta Timur, yaitu Waduk Rawadongkal. Yuk kita simak bagaimana waduknya di sana. Di sini UPK Badan Air sudah berada, sudah melakukan kegiatan dan aktivitasnya itu di 2014. Jadi personil yang ada pertama kali itu ada 4 orang, sampai ke sekarang ini ada sekitar 7-8 orang. Nah, dulu personil yang ada hanya mengerjakan di bagian perairannya aja. Untuk daratannya mungkin hanya sebagian,
kecil yang kita kerjakan. Tapi setelah berjalannya waktu, akhirnya kita tambahin personil dan pengerjaannya juga semakin meluas, termasuk salah satunya di daratannya juga. Nah, untuk keseluruhan Waduk Rawa Dongkal ataupun hutan kota Rawa Dongkal, itu yang mengerjakan murni dari 2014 adalah petugas dari UPK Badan Air langsung. Jadi untuk teman-teman dari yang lain juga memang ada instansi yang lain juga, tapi sifatnya mungkin perbantuan. Di sini ada beberapa bangunan seperti musola yang kita dirikan, tempat ibadah, gunanya supaya warga ataupun masyarakat sekitar ketika melakukan aktivitas yang ada di Waduk Rawa Dongkal bisa melakukan ibadah juga jika pada saat waktunya tiba. Nah, ada juga kolam pembudidayaan. Kita buat kolam ini supaya kita bisa menunjukkan bahwa ikan yang ada di sini itu bisa hidup, ekosistemnya masih bagus, airnya juga masih bagus. Artinya tidak semua waduk yang ada di DKI Jakarta ini tercemar dengan air-air yang sifatnya ada limbah seperti itu. Nah, ada juga taman yang kita buat di sini tujuannya supaya lebih memperindah dan mempercantik, karena tetap moto kita menjaga kebersihan, tapi tetap kita juga ingin dilihat bersih sama warga masyarakat sekitar. Untuk Waduk Rawa Dongkal juga kita melakukan urban farming di beberapa titik yang ada di hutan kota Rawa Dongkal, Waduk Rawa Dongkal. Di sini juga ada pemilahan bank sampah, pengolahan bank sampah 3R yang kita lakukan. Jadi dari beberapa titik yang ada di lokasi Kecamatan Ciracas, itu nanti dikumpulkan di satu tempat, yaitu di Waduk Rawa Dongkal, dan itu nanti akan kita lakukan pemilahan sampahnya. Intinya dari titik ke lokasi Waduk Rawa Dongkal untuk pemilahan bank sampahnya, termasuk botol plastik juga, organik dan organiknya. Perkenalkan, nama saya Ika Yuniarti. Di sini saya ditugaskan sebagai pengendali kebersihan di wilayah Jakarta Timur. Sekarang saya berada di Waduk Rawa Dongkal, Kecamatan Ciracas. Kegiatan yang sudah ada di sini yaitu budidaya ikan, olahan sampah, composting, dan hidroponik yang sudah berjalan di sini. Yang sudah tumbuh itu kangkung dan caisim atau sawi. Waduk Rawa Dongkal ini juga sudah banyak apresiasi dari masyarakat karena sudah kelihatan indah di sini. Jadi banyak juga orang yang kesini ingin tahu keindahan Waduk Rawa Dongkal di sini. Nah, gimana Jakarta Lovers? Udah lihat kan dua waduk andalan di Jakarta Timur, yaitu Waduk Setu Cipayung dan Waduk Rawa Dongkal. Indah bukan? Itu semua berkat kerja keras dari tim UPK Badan Air. Untuk itu, mari kita selalu jaga lingkungan, jangan buang sampah sembarangan, dan tentunya tetap jaga protokol kesehatan. Sampai bertemu di video selanjutnya.